tekan subscribe dan tekan notifikasinya untuk mendapatkan video materi pembelajaran terbaru. Terima kasih. Selamat pagi. Kita akan mempelajari tentang enzim dalam bahan pangan. Ini adalah materi setelah dari materi analisis kualitatif dan kuantitatif dari vitamin. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa enzim itu merupakan hasil dari metabolisme proses fermentasi. Contohnya adalah fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi yang dikatalis oleh fermen dan merupakan bagian di dalam ragi yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sel hidup. Hal ini dikemukakan oleh teori Louis Pasteur pada tahun 1850. Kemudian pada tahun 1897, Edward Banner berhasil mengekstraksi serangkaian enzim yang dapat mengkatalis fermentasi gula menjadi alkohol. Hal ini juga disebut sebagai suatu bentuk sel ragi yang aktif. Penemuan ini membuktikan bahwa enzim yang penting ini dapat mengkatalis lintas metabolik utama penghasil energi, kemudian dapat tetap berfungsi jika dipindahkan dari struktur sel hidup. Kemudian baru pada tahun 1926 enzim urease dapat diisolasi dan dikristalkan oleh James Summers. Lalu beliau juga menemukan bahwa semua enzim itu adalah protein yang memiliki berat molekul antara 12.000 sampai dengan 1 juta. Lalu pada tahun 1930 John Northrop juga berhasil mengkristalkan enzim pepsin dan tripsin. Jadi, ketika kita berbicara tentang enzim ini sangat berperan untuk merombak pati menjadi glukosa. Contohnya ketika kita mengunyah nasi. Nah, enzim yang berperan di mulut kita adalah enzim amilase sehingga dapat mengubah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan dari suatu enzim. Karena enzim ini bersifat sebagai biokatalisator. Dan enzim ini juga merupakan biomolekul yang berupa protein dan berfungsi sebagai katalisator dan merupakan senyawa untuk meningkatkan laju reaksi pada suatu reaksi kimia organik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Nah, hal ini disebut dengan holoenzim. Secara ringkas, struktur dari sebuah enzim yang aktif dapat kalian lihat pada slide. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah oleh terikat secara kuat. Nah, hal ini jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim itu dinamakan bagian dari prostetik. Tidak semua enzim itu memiliki struktur yang lengkap, terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Contohnya adalah enzim ribonuklease pankreas, itu hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi yang lain. Setelah kita tahu apa itu enzim, maka enzim ini memiliki peran dalam industri pangan, baik itu pangan tradisional maupun pangan yang akan baru dibuat. Nah, contoh peran enzim dalam bahan pangan itu adalah menghasilkan mutu pangan yang baik karena adanya aktivitas enzim yang dapat meningkatkan mutu dari pangan tersebut. Nah, selain itu, enzim ini juga berperan dalam hidrolisis bahan pangan, misalnya seperti di dalam proses pembuatan roti, pembuatan minuman bir, kemudian di dalam proses pembuatan pati. Nah, untuk di industri pembuatan pati, pati ini dilakukan proses hidrolisis. Nah, enzim amilase yang digunakan untuk mencairkan pati tersebut menjadi terbentuk yang namanya gelatinisasi. Nah, enzim tersebut juga berfungsi untuk menurunkan viskositas pati dan menghidrolisis menjadi maltodextrin. Selain itu juga dalam proses pembuatan sirup jagung, enzim isomerase berfungsi untuk mengubah
glukosa menjadi fruktosa yang sangat manis karena fruktosanya tinggi. Nah, fruktosanya merupakan isomer dari D-glukosa yang berfungsi sebagai pemanis alami. Contoh pemanfaatan enzim dalam bidang industri dan pangan bisa kalian lihat di slide ini. Contohnya misalkan ada enzim amilase yang merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis amilum atau pati menjadi gula-gula sederhana. Contohnya seperti glukosa dan dekstrin. Kemudian ada enzim yang kedua seperti laktase yang merupakan enzim glikosida hidrolase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi gula penyusunnya, yaitu adalah galaktosa dan glukosa. Kemudian ada enzim lipase yang digunakan untuk memecah atau menghidrolisis lemak susu dan memberikan flavor keju yang khas. Dan masih banyak lagi jenis-jenis enzim yang dipakai dalam dunia industri maupun pangan. Nah, kalian harus tahu bahwa enzim ini memiliki sifat dan kimia yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Di antaranya adalah enzim dapat digunakan sebagai katalisator. Kemudian enzim bekerja secara spesifik dan selektif. Kemudian enzim mempunyai sifat yang bolak-balik. Kemudian enzim juga dikatakan seperti protein. Kemudian enzim mempunyai sifat termolabil. Kemudian memerlukan jumlah sedikit pada saat proses reaksi. Kemudian enzim ini juga merupakan koloid dan mampu menurunkan energi aktivasi. Sifat fisikokimia yang pertama dari enzim ini adalah enzim merupakan katalis yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan terhadap suatu laju reaksi tanpa berperan langsung ataupun ikut serta dalam proses bereaksi tersebut. Nah, jika enzim tidak ada dalam suatu proses bereaksi, maka proses tersebut akan sulit terjadi. Berbeda halnya atau timbal balik jika terdapat enzim di dalam, maka kecepatan reaksi pada enzim tersebut itu akan mengalami peningkatan yang pesat. Lalu sifat fisikokimia yang kedua adalah enzim yang bekerja secara spesifik dan selektif, di mana maksudnya adalah suatu enzim hanya bisa melakukan proses pengubahan terhadap suatu senyawa tertentu. Artinya bahwa enzim tersebut hanya dapat berfungsi sebagai biokatalisator jika di dalam satu reaksi saja, dan tentunya tidak dapat mempengaruhi reaksi yang lain yang bukan pada jalurnya. Nah, enzim ini di sini berlaku pada satu jenis substrat tertentu. Contohnya pada enzim katalase yang hanya bisa melakukan hidrolisis terhadap H2OO2 sehingga menghasilkan H2O dan juga O2. Kemudian sifat fisikokimia enzim yang ketiga adalah bersifat bekerja secara bolak-balik, yang artinya tanpa mempengaruhi hasil akhir dari suatu reaksi. Nah, enzim ini juga melakukan proses pembentukan terhadap hasil reaksi, yakni sebagai enzim. Ketika enzim turut melakukan suatu reaksi, semua struktur kimia pada enzim tersebut akan berubah, tetapi proses akhir dari reaksi yang sudah terjadi. Namun, semua struktur kimia enzim tersebut akan mengalami pembentukan kembali pada bentuk yang semula. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia enzim yang keempat adalah memiliki sifat yang sama dengan protein, sehingga sangat rentan pada pH dan suhu. Nah, biasanya pada suhu yang relatif rendah, protein enzim akan berlangsung, ya, suatu proses yang disebut dengan koagulasi.
Dan pada suhu yang relatif tinggi, protein enzim akan berlangsung suatu proses yang disebut dengan denaturasi. Nah, kita ketahui bahwa protein juga memiliki sifat koagulasi dan denaturasi jika terkena oleh suhu yang panas. Nah, oleh karena itu enzim ini dikatakan sama seperti protein karena memiliki sifat yang sama. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia enzim yang kelima yang bersifat termolabil. Artinya, aktivitas enzim tersebut pasti sangat dipengaruhi oleh faktor suhu karena dia bersifat termolabil tadi. Nah, apabila suhu relatif rendah, maka kerja enzim akan berubah semakin lambat. Nah, semakin tinggi kondisi suhu yang dipakai pada saat proses terjadinya reaksi kimia dan dipengaruhi oleh enzim, maka kerja enzim akan menjadi semakin cepat. Namun, apabila kondisi suhu terlalu tinggi, maka enzim secara otomatis akan mengalami proses denaturasi. Karena enzim mempunyai fungsi yang digunakan sebagai katalisator, namun tidak ikut serta dalam proses reaksi, maka jumlah yang akan digunakan sebagai bahan katalis itu tidak membutuhkan terlalu banyak. Biasanya satu molekul enzim itu bisa melakukan aktivitas kerjanya secara berulang kali selama kondisi molekul tersebut itu tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah enzim yang merupakan koloid dari sifat fisikokimia enzim. Nah, kenapa? Karena enzim pada dasarnya terbentuk dari komponen-komponen protein. Maka sifat-sifat yang ada pada enzim itu masuk ke dalam kategori koloid. Nah, enzim ini mempunyai bagian permukaan antar partikel yang tentunya sangat besar dan dapat menyebabkan bidang aktivitas dari enzim tersebut secara otomatis akan ikut menjadi besar. Kemudian adalah sifat fisikokimia yang ke-8, yaitu menurunkan energi aktivasi yang ada pada suatu reaksi. Hal ini merupakan jumlah energi dalam bentuk kalori yang dibutuhkan dalam upaya membawa semua bagian molekul yang ada pada satu senyawa atau pada satu mol senyawa di suhu tertentu dan kemudian akan menuju suatu tingkat perantara pada titik puncak sebagai batasan energi tersebut. Jika suatu proses reaksi kimia dimasukkan katalis, seperti misalkan adalah enzim, maka energi aktivasi yang akan ada itu bisa dengan mudah dikontrol penurunannya dan pada akhir reaksi yang ada akan berjalur dengan jalur yang tentunya akan lebih cepat. Nah, enzim dalam bahan pangan memiliki beberapa komponen, yaitu komponen avoenzim yang disebut juga dengan protein dan komponen gugus prostetik yang disebut non-protein. Komponen yang pertama itu adalah komponen avoenzim yang merupakan komponen enzim yang dominan dalam struktur enzim dan tersusun dari protein. Enzim ini memiliki sifat yang mudah dipengaruhi oleh pH dan suhu, sehingga avoenzim ini tidak tahan panas. Contohnya, seperti enzim dapat mengubah dari substrat yang sama menjadi senyawa yang berlainan. Akan tetapi tergantung dari jenis enzim yang kita pakai. Cara kerja apoenzim ini biasanya terdiri dari sisi aktif dan sisi allosterik pada apoenzim tersebut, di mana sisi aktif yang bekerja pada sisi yang berkaitan dengan substrat yang dijadikan sebagai produk. Apoenzim ini akan mengikat molekul substrat sehingga terjadi yang namanya proses katalis. Sementara sisi allosterik pada apoenzim ini akan berkaitan langsung dengan yang namanya kofaktor. Nah, sifat yang terdapat pada kofaktor itu dapat mengubah sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu.
Sedangkan komponen enzim yang kedua adalah gugus prostetik yang merupakan komponen enzim yang tersusun atas senyawa selain protein sehingga tahan terhadap suhu yang tinggi atau suhu yang panas. Nah, gugus prostetik ini tersusun atas ion organik. Misalkan contohnya adalah vitamin B yang hal ini biasa juga disebut dengan koenzim. Nah, sedangkan untuk gugus prostetik yang tersusun atas ion anorganik seperti besi atau Fe itu biasanya disebut dengan kofaktor. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim tersebut. Misalkan ada ion Cl dan ion Ca yang dapat mengoptimalkan kerja enzim, misalkan adalah enzim vitalin pada mulut sehingga dapat menguraikan molekul-molekul gula kompleks yang ada. Kemudian bagaimana cara kerja enzim itu sendiri bekerja dalam bahan pangan? Enzim dapat bekerja itu dijelaskan melalui teori gembok dan kunci. Nah, teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif dari enzim. Dalam kerjanya enzim itu akan membentuk kompleks enzim substrat. Setiap enzim biasanya ikut terlibat dalam berbagai reaksi biokimia dan dapat mempengaruhi reaksi kimia tertentu. Enzim juga memiliki peran sebagai katalik organik dan mempercepat kecepatan reaksi yang terjadi. Apabila tidak ada enzim, maka reaksi kimia akan terjadi sangat lambat. Bahkan berbagai reaksi juga tidak akan terjadi jika di dalam tubuh tidak terdapat enzim. Perlu kita ketahui bahwa enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia sampai dengan berkali-kali lipat. Zat kimia yang ada pada awal proses biokimia itu disebut dengan substrat yang akan mengalami perubahan kimia membentuk produk akhir. Konsentrasi substrat ini atau enzim tersebut itu dapat berdampak pada aktivitas enzim. Dalam sistem biologis, kecepatan kerja enzim itu dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau yang disebut dengan aktivator atau penghambat atau disebut dengan inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Ini adalah sisi aktif dari enzim. Sisi aktif ini merupakan bagian dari molekul enzim tempat berikatannya substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat dan selanjutnya membentuk produk akhir. Sisi aktif dari suatu enzim itu berbentuk 3 dimensi, sering juga berupa lekukan pada permukaan protein enzim. Tempat substrat itu akan berikatan secara lemah. Spesifitas enzim itu dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun sisi aktif dari suatu enzim tersebut. Substrat itu berikatan dengan sisi aktif suatu enzim melalui beberapa bentuk ikatan kimia yang lemah, misalnya adalah ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan interaksi elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Setelah berikatan dengan bagian sisi aktif enzim, substrat bersama-sama enzim kemudian membentuk suatu kompleks enzim substrat, dan selanjutnya terjadi proses katalis oleh enzim untuk membentuk produk. Ketika produk sudah terbentuk, enzim menjadi bebas kembali dan selanjutnya bereaksi kembali dengan substrat tersebut. Kemudian, enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdiri dari suhu, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim dan substrat, kemudian zat-zat aktivator dan inhibitor. Yang pertama adalah faktor suhu. Enzim dapat mempercepat terjadinya proses reaksi kimia pada suatu sel hidup.
Dalam batas-batas suhu tertentu, kecepatan reaksi itu di katalis enzim itu akan meningkat seiring dengan naiknya suhu. Reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimum. Suhu yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan enzim terdenaturasi, tetapi pada suhu yang terendah, maka enzim itu akan terjadi koagulasi. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, enzim itu tidak akan menjadi tidak aktif dan dapat kembali aktif pada suhu normalnya. Contohnya misalnya enzim yang dimiliki oleh manusia mempunyai suhu optimum 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Sedangkan enzim pada bakteri yang hidup di dalam air panas itu mempunyai suhu optimum 70 derajat Celcius bahkan lebih. Kemudian faktor yang kedua untuk aktivitas enzim adalah faktor derajat keasaman atau pH, di mana molekul enzim biasanya adalah protein globular, di mana bentuk dan fungsinya itu bisa dipengaruhi oleh perubahan pH pada larutan di sekitarnya. Enzim mempunyai pH optimum yang bersifat amfofilik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama gugus terminal karboksil dan gugus terminal aminonya. Enzim sebagian besar memiliki pH optimum antara 6 sampai dengan 8, sehingga pH yang berubah akan mengakibatkan sisi aktif enzimnya berubah keaktifitannya dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga bisa menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Perubahan kereaktifan enzim diperkirakan merupakan akibat dari perubahan pH di lingkungan. Lalu faktor yang ketiga untuk aktivitas enzim ini adalah konsentrasi enzim dan substrat. Pada saat konsentrasi enzim besar, itu akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi tersebut akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan. Kecepatan tersebut dapat dicapai ketika semua substrat telah diikat oleh enzim. Konsentrasi pada enzim itu akan berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Konsentrasi substrat yang bertambah dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi apabila jumlah enzim dalam reaksi tersebut meningkat. Akan tetapi, saat semua sisi aktif enzim sedang bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat itu tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Keadaan tersebutlah yang menunjukkan bahwa kecepatan reaksi telah mencapai titik maksimumnya. Kecepatan reaksi akan terus bertambah dan meningkat hingga mencapai konstan, yaitu apabila semua enzim telah mengikat substratnya. Faktor yang keempat untuk aktivitas enzim ini adalah zat aktivator dan inhibitor. Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Komponen kimia yang bentuk enzim itu disebut juga sebagai kofaktor. Kofaktor tersebut itu dapat berupa ion-ion anorganik seperti Ca, Mn, Fe, Zn, Cu, dan Mg, atau dapat pula sebagai molekul organik kompleks yang disebut dengan koenzim. Sedangkan inhibitor merupakan suatu zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim. Ada dua enzim inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif yang merupakan suatu molekul penghambat kerja enzim di mana bekerja dengan cara bersaing terhadap sisi aktif enzimnya. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif yang merupakan suatu molekul penghambat kerja enzim di mana bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim yang bisa menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi lagi. Pada umumnya, cara kerja inhibitor adalah dengan cara menyerang sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat fungsi katalitiknya. Demikian materi tentang enzim dalam bahan pangan. Semoga kalian yang mendengarkan memahami dan tetap belajar di rumah pada masa COVID-19 ini.